Di sisi lain, hanya untuk konten dan juga eksistensi di media sosial, ada puluhan remaja yang menggelar tawuran. Fenomena ini mulai marak usai pandemi COVID-19. Meresahkan, kini tawuran antar kelompok seperti menjadi tren bagi kalangan remaja. Meski membahayakan, bahkan bisa menghilangkan nyawa, tawuran semakin hari semakin marak terjadi. Mirisnya, ada yang tawuran hanya demi konten media sosial, seperti di Kabupaten Lebak, Banten ini. Dua kelompok remaja menggunakan sepeda motor dan menenteng senjata tajam. Berteriak-teriak menantang musuhnya dari kelompok lain untuk bertarung di Jalan Rangkas Bitung, Cikande, Desa Mekarsari. Sejumlah warga pun langsung membubarkan tawuran dan berhasil menangkap 5 orang pelaku tawuran yang masih berusia di bawah umur. Warga juga mengamankan 4 unit sepeda motor dan 2 senjata tajam berukuran besar. Para pelaku yang ditangkap langsung diserahkan aparat kepolisian Polsek Rangkas Bitung. Dan pengakuan kelima pelaku yang ditangkap, tawuran dilakukan hanya untuk membuat konten dan disebarkan melalui akun media sosial. Semuanya merupakan anak di bawah umur yang usianya 16 dan 17 tahun. Berdasarkan dari keterangannya, mereka ini sebelumnya akan melakukan aksi tawuran, aksi seperti halnya janjian untuk ribut. Tujuannya bukan untuk apa-apa, hanya untuk konten. Hanya untuk konten di medsosnya masing-masing. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 2 kelompok remaja yang menamakan dirinya Hayoloh dan Stone City terlibat aksi tawuran usai saling ejek di media sosial. Terbakar emosi usai saling ejek, kedua kelompok sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah ditentukan. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Aksi tawuran menyebabkan 1 orang meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam. Mendapati adanya laporan aksi tawuran, polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan menangkap 5 pelaku. 2 diantaranya anak di bawah umur. Ada 5 orang yang kami amankan, diantaranya 3 dewasa dan 2 anak-anak. Ya. Dan kita amankan juga alat untuk melakukan tindak pidana, ini golok ya, yang digunakan untuk menyerang korban. Kejadian seperti ini terjadi di sejumlah kota besar yang ada di Indonesia. Tidak hanya konvoi dengan membawa senjata tajam, mereka juga nekat berbuat kekerasan, terlebih pada rivalnya yang seusia. Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya mengungkapkan, munculnya gangster terjadi sejak awal masa pandemi, yakni pada akhir 2019. Bahwa media sosial menyediakan satu ruang di mana orang bisa melihat itu secara terbuka. Lah itu yang menyebabkan apa yang melatar belakangi mereka suka memamerkan kekerasan atau senjata tajam. Terus yang kedua, senjata tajam itu punya makna, itu simbol kekuatan, bahwa simbol kekuatan tersebut berusaha ditunjukkan ke khalayak atau bisa juga ditunjukkan kepada rival geng yang lain. Selain untuk mencari pengakuan atas keberadaannya, tak jarang mereka membuatnya sebuah konten untuk diunggah ke media sosial dan tujuannya mencari pengikut. Pada riset kriminalitas urban, faktor ekonomi dan kemudahan informasi membuat fenomena seperti ini mudah menyebar luas. Uniknya, hujatan dari netizen justru membuat mereka semakin militan dan berani berbuat nekat. Kalau lihat berbagai macam riset atau berbagai macam penelitian di beberapa negara, fenomena gangster ini ketika mendapatkan perlakuan pengucilan dari masyarakat, mereka dikecam, mereka diposisikan dalam posisi yang bisa dibilang dianggap sebagai sampah atau kotoran di masyarakat, justru mereka akan cenderung menarik diri. Ketika mereka menaruh diri, mereka akan menjadi semakin militan dan mereka akan melakukan aktivitas kadang-kadang lebih ekstrim. Kelompok-kelompok ini ingin menunjukkan kelebihannya, walaupun dengan cara melanggar hukum dan norma yang ada di masyarakat. Pengawasan dari orang tua dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan jadi salah satu faktor penting.
Begitu juga ketegasan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi para anggota gangster. Tim Liputan melaporkan untuk NET.